Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba lebih ke arah edukasi nih. Bagaimana cara kita meng-screening kripto yang ada eventnya juga gitu ya. Misalnya kalau kalian mau trading, wah ini ada event, kita beli, nanti eventnya selesai kita jual. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lihat juga nih beberapa altcoin yang cukup saya akan highlight di sini, yaitu Solana dan juga Dogecoin ya. Nanti kita bahas analisa teknikal untuk kedua itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, gimana cara kita lihat. Nah, kita udah ada alat namanya, kalian buka website namanya CoinMarketCap yang sering saya lihat juga. Di sini kalian bisa lihat potensi beberapa altcoin juga. Jadi yang pertama, kalau kalian mau tanya nih, koin-koin apa yang lagi trending sekarang, di sini sekarang dia udah ada nih kolom trending. Kalian tinggal buka aja. Kalian cek nih yang trending sekarang apa. Solana lagi trending, Gnosis lagi trending, BNB, FTM, dan lain-lain seperti itu. Ini ada 30 altcoin, jadi kalian bisa lihat nih, wah sekarang atau hari ini kira-kira yang trending apa. Itu untuk kalian yang mau lihat gitu ya. Lalu selain itu juga sebenarnya kita bisa lihat juga nih dari kalendernya dia. Dia juga ada alat namanya kalender. Kalian buka CoinMarketCap, kalender. Di kalender kalian buka yang namanya events calendar gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya bagus juga karena di sini kita lihat beberapa event-event atau ya event lah untuk beberapa altcoin gitu. Di sini kita bisa screening nih. Kira-kira eventnya berpotensi apa? Misalnya sekarang tanggal 30 Agustus, kita lihat nih untuk di tanggal ini apa aja nih eventnya. Yang pertama kita lihat ada Celsius, ada beberapa yang kalian familiar istilahnya namanya. Ada Zilliqa, ada Kava, ada H-Bar gitu ya. Lalu kalau misalnya kalian mau lihat yang bulan September bagaimana? Tinggal ke September, kita lihat lagi nih, September 1 ada event apa, September 2 ada event apa. Nah, di sini cara kalian screening untuk koin-koin yang berpotensi ada event. Gitu ya. Bukan hanya itu juga, sebenarnya kita bisa lihat juga dari jumlah like-nya juga nih. Biasanya kalau misalnya kita lihat nih, Cardano itu kan kita tahu ada smart contract yang muncul September 12. Kita bisa lihat like dia banyak sekali ya, 3.900, dan di sini ada API. Istilahnya kalau API ini jadi lebih penting gitu. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih ada trending events. Event apa yang trending sekarang, lalu ada significant events gitu. Jadi nggak semua event sebenarnya signifikan. Kalau misalnya kayak cuma Ask Me Anything atau Network upgrade gitu ya, jadi itu mungkin belum tentu signifikan. Tapi kalau misalnya kita lihat beberapa, kalau misalnya menurut saya ya, event yang signifikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah change, dia punya protokol juga, itu yang pertama. Atau misalnya upgrade seperti Alonzo hard fork, keluarin smart contract. Nah, ini big update gitu ya, istilahnya seperti itu. Ini bakal ada terjadi suatu pergerakan juga di harganya, kira-kira seperti itu. Nah, kedua adalah listing gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tadi, misalnya kita kembali lagi ya di sini, Gnosis lagi trending nih sekarang nomor 2. Kenapa dia bisa trending? Karena kalau kalian buka Binance, Twitternya Binance juga, kalian bisa lihat Binance will list Gnosis atau GNO gitu ya. Nah, makanya di sini kalau listing seperti ini juga akan menjadi suatu trending juga. Biasanya kalau kalian perhatikan yang koin-koin yang di listing sama dua exchange sih kalau menurut saya, seperti Binance, yang satu lagi adalah Coinbase. Nah, biasanya kalau misalnya di listing, biasanya mereka tuh akan naik juga, kira-kira seperti itu. Lalu ya big update contohnya seperti Ethereum. Kalau kalian tahu London hard fork dia, dimana dia merubah jadi transaksi di Ethereum itu bisa di burn gitu ya. Nah, ini kan suatu signifikan sekali yang bisa ada pergejolakan harga juga di dalam Ethereum contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kayak gini ya baru itu namanya big event gitu. Jadi kita harus benar-benar screening juga. Bukan setiap event itu akan menjadi suatu yang positif gitu ya. Jadi mungkin kita lihat lagi ada event kalender apa. Nah, lalu ada apa lagi ya? Tadi kalau kalian perhatikan juga signifikan eventnya dan baca gitu ya deskripsinya tuh apa. Kalau kayak gini nih, KuCoin cukup signifikan nih. Eventnya apa nih? September 1. Kalau nggak salah dia unlock ya. Oh, dia lock KCS release. Jadi yang dulunya dikunci sekarang dibuka. Istilah seperti itu. Nah, ini mungkin akan cukup menarik juga untuk KuCoin sendiri gitu ya. Karena ini cukup signifikan dan trending, kira-kira seperti itu. Lalu kalian bisa lihat juga yang beberapa ada API-nya ini juga gitu ya, kira-kira seperti itulah. Lalu mungkin kita masuk ke dalam price Solana. Sekarang kita akan mendiskusikan Solana gitu ya. Kenapa? Karena Solana juga lagi trending juga. Kita lihat Solana sendiri ya. Solana ini baru aja break $100 gitu ya. Ini hari ini ya. Baru aja break $100 nih. Pertanyaannya kenapa dia break $100? Nah, sebenarnya di Twitter ini ada suatu teori gitu ya. Di sini Solana post di tanggal berapa nih? 28 Agustus. Dia bilang T-3, 2, 1. Istilahnya kayak gitu. Ini biasanya 3 hari sebelum, 2 hari sebelum, 1 hari sebelum, kayak gitu, T- gitu ya. Dan dia ada suatu teaser lah istilahnya. Ini ada ignition coming
August 31st gitu ya. Jadi 31 Agustus ada sesuatu tapi dia nggak kasih tahu nih apa gitu ya. Jadi sekarang banyak orang berspekulasi, apa sih ini? Teasernya cuma seperti ini, ada api gitu ya. Banyak yang bilang bahwa ini adalah burning, dimana kalau misalnya burning berarti tokennya Solana itu kan dibakar, jadi tambah lebih sedikit supply-nya, istilah seperti itu. Makanya price Solana ini juga naik gitu ya, karena mungkin ini akan menjadi suatu bullish juga kalau misalnya ini burning. Tapi ada juga beberapa bilang di sini Solana burn, sebenarnya kayaknya beberapa juga bilang bukan. Ignition might not be a sole token burning event, bukan burning event. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian klik di sini ya, tulisannya apa yang keluarnya nanti akan ada tulisan the skies is the limit, what will you launch. Jadi lebih ke arah untuk mungkin ke dev, kalau misalnya menurut satu pendapat lagi ya, lebih ke arah untuk NFT di mana dia launch NFT baru lagi, ataupun buat developer, istilahnya seperti itu. Jadi kita developer membuat sesuatu, karena pertanyaannya adalah what will you launch. Lalu dia juga ada period sebenarnya dari Agustus 31 sampai 8 Oktober. Ya makanya kalian harus benar-benar do research gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya seperti ini mungkin tanggal 31 Agustus akan ada suatu price movement juga di dalam Solana, karena kita tahu sendiri dia cukup defying the market. Jadi kita tahu market sedikit sideways di crypto, tapi kita lihat dari harganya Solana sendiri naiknya cukup benar-benar cukup signifikan. Nah ini baru aja seminggu terakhir kita bisa lihat dia naik hampir sekitar 50%, 46% gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian tanya saya di mana sih beli Solana, karena Solana juga sebenarnya masuk ke dalam rekomendasi September gitu ya. Ada dua cara sebenarnya untuk kita riding the wave yang Solana yang lagi trending ini. Yang pertama adalah beli Solananya langsung gitu ya, Sol USDT ada di Binance, kalau nggak salah di toko crypto nggak tahu, harusnya ada juga sih seperti itu. Yang kedua sebenarnya kalian bisa beli ekosistem atau di apps yang di Solana. Ini kalian tinggal ke CoinMarketCap, kalian buka Solana punya environment, di sini kalian bisa lihat nih koin apa aja di dalam Solana ekosistem seperti Arweave, Audio. Nah, ini mereka lalu yang lebih kecil-kecil kayak Radium, ini adalah decentralized exchange-nya dan lain-lain. Kalian bisa melakukan research sendiri, ada Kin Network juga. Nah, ini biasanya kalau misalnya Solana-nya naik, mereka tuh rata-rata juga akan ikut naik juga karena mereka adalah decentralized apps juga di dalam Solana-nya gitu. Kira-kira seperti itu. Ada dua cara. Nah, untuk price beli Solana di mana sebenarnya kalau menurut saya ini sudah cukup overextended juga ya, dia naiknya cepet banget. Nih kita bisa lihat dari trendline, mungkin warna biru kurang kelihatan, kita kasih warna kuning, kalau putih hampir sama ya. Nah kita kasih warna merah deh atau pink gitu ya, merah muda. Di sini kita bisa kasih trendline di sini dari bawah ke atas seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita dari trendline, kita udah tahu nih kita sedikit overextended dan biasanya mungkin kita ada potensi, bukan bilang Solana akan naik terus, kemungkinan besar juga bisa dia seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih safe, ya bisa nunggu di trendline ini. Mungkin dia ada tiba-tiba ada koreksi gitu ya. Dia retest trendline-nya kembali. Nah, di sini adalah potensi untuk buy kalau misalnya kalian mau lebih safe untuk masuk Solana gitu. Tapi kalau menurut saya untuk sekarang mungkin kalau kita mau lihat nih ada event Solana yang di tanggal 31 Agustus gitu ya. Mungkin ada beberapa poin. Kalau misalnya untuk yang lebih safe sebenarnya beli Solana itu di sekitar $81 gitu ya. Tapi personally kalau saya lihat sih dia harusnya tetap naik lagi gitu, atau mungkin dia konsolidasi di level ini aja. Kayaknya dalam beberapa hari ke depan mungkin belum turun. Tapi kalian bisa lihat nih, kalau misalnya Solana turun ke level ini, ke 80-an dolaran, ini mungkin adalah waktu yang tepat juga untuk catch Solana atau membeli Solana lah. Karena dia projectnya juga bagus sekali dan banyak yang bilang Solana ini bisa menyaingi Ethereum gitu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari lebih dekat, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih zoom lagi ya. Ya kalau misalnya mau beli Solana tuh ya di sini, di tempat dia konsolidasi di sekitar $93-97, tapi ini benar-benar risky sekali karena memang kita sudah cukup overextended gitu. Tapi kalau misalnya kalian tanya saya target Solana itu mungkin ya sebenarnya target kita udah ketemu ya. Ini dari all time high dia sebelumnya, sebelum di bulan Mei di sini ya, di sekitar $60 gitu ya. Lalu dia ke bawah di sekitar $22. Dia break all time high. Jadi sebenarnya ini juga support kita nih. All time high sebelumnya di $60-an. Nah, ini sebenarnya juga support kita. Sempat dia retest juga, kita bisa lihat nih. Dia naik tapi dia sempat turun juga, retest. Jadi ini cukup oke juga kenaikannya. Karena price target kita di 1,618 dan 1,414. Kalau misalnya kita mau lihat yang lebih besar lagi, price target kita yaitu di sekitar $120 gitu kira-kira. Tapi ya ini untuk Solana sendiri. Lalu ada news juga buat Dogecoin. Kalau Dogecoin ini Elon Musk, kita lihat mungkin Elon Musk sudah sedikit melupakan Dogecoin ya, karena dia sudah lama juga nggak tweet atau sesuatu yang berhubungan dengan Dogecoin. Tapi baru aja dia tweet pagi ini nih, 8:30-9 pagi gitu ya.
update on Dogecoin Notes. Jadi dia ada suatu Twitter namanya Doge Whisperer. Jadi dia cuma update doang bahwa Doge ini kan memang lagi mau dirubah fundamentalnya jadi lebih kuat lagi lah. Istilah seperti itu. Kalian bisa lihat dari postnya ini sendiri gitu ya. Nah, Elon Musk tweet aja dia important gitu. Jadi dia cuma bilang ini important bahwa dia sebenarnya masih support Dogecoin juga. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin kita diskusi tentang Dogecoin sendiri harganya ya. Kita masuk ke dalam Doge USDT. Kalau untuk Doge saya lihat ini cukup bullish sekali dia ya. Jadi dia salah satu kripto yang mungkin lagi ada bullish patternnya sendiri. Kita lihat dia sempat turun ke mana sih ini namanya exponential moving average 50-nya juga nih. Di sini dia ada supportnya tertahan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Dogecoin sebenarnya yang aman itu kalau belum ada posisi ya di sini di support sebelumnya di sekitar 0,26 sen karena di sini juga menjadi ada supportnya juga nih di sebelumnya, kita bisa lihat di sini. Dan Dogecoin ini waktu di bulan Mei dia tuh juga cukup bullish, kita bisa lihat dari moving average-nya ya, kita closing. Nah, kita lihat nih, waktu dia koreksi gitu ya. Nah, dia tertahan benar-benar di moving average 200-nya. Kita lihat di sini tertahan, di sini sempat turun tapi kembali lagi bertahan di MA 200-nya. Lalu dia naik ke atas, kira-kira seperti itu. Dan sekarang untuk Dogecoin dia ada pattern falling wedge pattern seperti ini. Jadi mungkin Dogecoin bisa aja breakout ya. Tapi kalau secara volume dia lagi mengecil sih kalau kita lihat dari volumenya sendiri. Jadi mungkin lagi kecil-kecil tiba-tiba dia pump. Karena kan Dogecoin biasanya seperti itu. Jadi kita beli Dogecoin bukan pada saat dia pump tapi sebelum dia pump gitu ya. Dan mungkin ini adalah feeling aja. Kalau misalnya Dogecoin ini mungkin beberapa hari atau bentar lagi mau pump. Istilahnya seperti itu karena volumenya udah turun juga gitu. Oke, itu untuk Dogecoin dengan target kita kalau dari falling wedge pattern seperti ini, kita lihat the breakoutnya di mana. Ya mungkin bisa di sekitar 0,34 sen, 0,35 sen, atau 0,36 sen ini menjadi target kita. Lalu kita juga bisa ambil target Fibonacci ya dari atasnya dia sebelumnya ke low-nya, jadi kayak swing-nya gitu ya. Ya target biasanya saya kasih taruh di sekitar 1,618 dan 1,414 untuk kalian mau trading aja nih. Jadi di level ini untuk Dogecoin menjadi level untuk take profit lah. Jadi ada dua level di mana falling wedge pattern kalau terbentuk dia breakout, dan mungkin kalau dia pump yang lebih kencang lagi ya di sini juga menjadi level untuk kalian take profit untuk Dogecoin sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Indodax-nya, kita bahas juga nih dari IDR chart-nya. Jadi kalau misalnya kalian yang pakai IDR atau rupiah juga tahu, ya sama juga dia ada kayak seperti falling wedge pattern ya. Kita ambil Fibonacci-nya juga dari paling atas ke paling bawah gitu ya. Dan ya target kita sekitar di 5.700 ataupun kita coba ambil yang 1,414 di sekitar 5.500, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau misalnya mungkin kita kalau lihat dari Fibonacci-nya kita bisa ambil yang lebih luasnya lagi nih. Dari sini kita ambil ke bawah. Ya ini juga berpas-pasan juga sebenarnya di kita Fibonacci 0,382-nya nih. Kita bisa lihat kan di sini sekitar 5.600. Jadi mungkin Dogecoin bisa tes, dia bisa naik. Ini warnanya jangan warna ini ya, warna merah deh. Dia bisa naik ke atas gini ya. Dia coba tes ke level ininya, ke level yang previously menjadi resistant. Kira-kira seperti itu di level 0,382 atau sekitar Rp5.600 untuk Dogecoin sendiri dengan target kita seperti itu. Nah, itu saja video untuk update. Jadi kalian tahu sekarang bagaimana cara cari event, lalu event-event apa yang signifikan gitu ya. Dan jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.